Halo, selamat datang di channel YouTube saya Christ Love. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia bangkit dari kematian. Beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-murid dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan hari ini, bagi siapapun pengunjung channel saya ingin mengucapkan damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini saya akan membahas mengenai ayat yang selalu sering diperdebatkan oleh sang debaters. 1 Korintus pasal yang kelima, ayat yang kelima. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ayat ini dituliskan oleh Rasul Paulus, dan ayat ini tidak ada hubungannya dengan Yudas Iskariot. Kenapa saya katakan tidak ada hubungannya dengan Yudas Iskariot? Di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana Rasul Paulus terpanggil menjadi Rasul Tuhan ketika ia hadir menyaksikan Stefanus dianiaya. Ayat ini Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Pertanyaannya adalah, sejak kapan orang-orang yang percaya menggunakan dalam nama Tuhan Yesus? Yesus pernah menjanjikan bahwa ketika dia ada di bumi ini, ketika murid-muridnya bersama Yesus, tidak ada satupun dari para murid-murid mengatakan mereka berdoa dalam nama Yesus. Kenapa? Karena Yesus masih berada bersama-sama mereka. Kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Akan saya bacakan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Garis bawahi, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus berkata kepada rasul-rasul, mereka boleh meminta di dalam namanya jika ia sudah pergi kepada Bapa. Ini ditegaskan di ayat ke-12, dikatakan sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, apa hubungannya 1 Korintus 5 ayat 5 dengan kematian Yudas Iskariot? Sang debater sering menggunakan ayat ini sebagai pembenaran bahwa tubuh Yudas dibinasakan, tetapi rohnya selamat. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa di 1 Korintus 5 ayat 5 mengatakan bahwa diserahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada waktu Yudas gantung diri, Yesus belum mati. Artinya para murid belum berdoa di dalam nama Yesus. Perlu diperhatikan sang debaters. Ketika Yudas Iskariot mati, tidak ada satupun dari para murid yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus belum mati dan Yesus belum bangkit. Anda mengatakan tubuh Yudas diserahkan di dalam nama Yesus. Itu sama sekali tidak relevan. Siapa yang menyerahkan tubuh Yudas di dalam nama Tuhan Yesus? Siapa yang berdoa? Siapa yang menyerahkannya? Para rasul? Tidak ada. Tidak ada yang menyerahkan Yudas Iskariot tubuhnya binasa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena para murid, para rasul boleh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ketika Yesus sudah terangkat ke surga. Selama Yesus masih ada di bumi, mereka tidak berdoa di dalam nama Yesus. Jadi sang debaters, dari sini pemahaman Anda tentang Yudas Iskariot dibinasakan sungguh sangat keliru. Bahwa tidak ada keterkaitan ayat 1 Korintus pasal 5
ayat 5 itu terhadap Yudas Iskariot. Karena Yudas Iskariot tidak diserahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus belum mati, dan Yesus belum bangkit, dan Yesus belum terangkat ke sorga pergi kepada Bapa. Ingat sekali lagi, doa di dalam nama Tuhan Yesus berlaku ketika Yesus pergi kepada Bapa. Dan itu berlaku ketika hari Pentakosta, di mana gereja mula-mula dibentuk. Disitulah para rasul mulai berbicara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi anggapan sang debaters bahwa tubuh Yudas binasa, tetapi rohnya selamat karena diserahkan di dalam nama Tuhan Yesus, itu kesalahan yang fatal. Demikian video dari saya. Jika video ini sudah menjawab perdebatan dari sang debaters, jangan lupa di like, komen yang positif, dan di subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.